Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita. Kedua kalinya, selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam kita, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat ajaran beliau, karena berkat bimbingan beliau, sehingga kita masih berjumpa dengan agama Islam sampai sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim dari Prodi IAT semester 4. Di sini saya akan berbagi sedikit informasi. Berbagi sedikit, mungkin ada yang belum tahu. Sekiranya ataupun yang sudah tahu, marilah kita simak bersama. Di mana di sini saya akan menyampaikan suatu komunikasi. Kita sudah lumrah mendengar yang namanya komunikasi. Tapi di sini saya lebih memfokuskan, lebih mengkhususkan yang dimana saya akan menyampaikan yaitu komunikasi yang namanya komunikasi ilahiyah. Itu merupakan bentuk-bentuk dari segala macam bentuk komunikasi. Banyak jenis komunikasi yang perlu kita ketahui. Tapi di sini di part ini, di bab ini saya cuma akan membahas tentang komunikasi, yaitu komunikasi ilahiyah. Salah satu bentuk komunikasi yang bisa kita gunakan atau yang sering kita gunakan dalam Islam. Apa itu wahai kawan-kawanku, saudara-saudaraku ataupun teman-teman yang berbahagia? Di antara bentuk komunikasi dalam Islam ada namanya komunikasi ilahiyah. Komunikasi ilahiyah adalah komunikasi manusia dengan Tuhannya. Bentuk komunikasi ini bersifat alami dan wujud dari adanya ruh kehidupan yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Komunikasi antara manusia dan penciptanya sudah terjalin sejak Allah meniupkan ruh kepada manusia. Sejak itulah kehidupan bermula, dan sejak itu pula komunikasi sudah terjalin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah Al-A'raf yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Hadirin wal hadirat, teman-teman yang berbahagia. Komunikasi dengan Tuhan tentulah bukan komunikasi percakapan seperti biasa gitu, seperti antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Akan tetapi berupa kegiatan spiritual seorang hamba dengan Tuhannya. Salah satu contohnya kayak sholat dan baca Quran, serta mengajarkan amal-amal soleh yang lain. Jika komunikasi ini dapat dibentuk dengan baik, maka ini akan menghasilkan pengaruh yang besar pada komunikasi seorang dengan dirinya dan orang lain. Jika kualitas ilahiyah ini tidak bagus, maka dampak pada diri manusia pun tak akan baik. Dalam hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Hibban disebutkan, jika ingin dunia maka dahulukanlah akhirat. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa komunikasi dengan ilahiyah ini harus didahulukan, tetapi jangan sampai hubungan ini membuat seorang lupa pada dunianya. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran surat Sos ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu, nikmat dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut menegaskan untuk terlebih dahulu membangun komunikasi ilahiyah. Tetapi setelahnya jangan abaikan untuk membangun kehidupan dunia, karena ia pun merupakan perwujudan dari baiknya komunikasi seorang dengan Tuhannya. Komunikasi ilahiyah antara Tuhan dan manusia bisa saja berupa dengan Allah mengutus manusia pilihan yang Allah pilih menyebarkan pesan-pesan agama kepada umatnya, dan dapat juga berupa dalam bentuk komunikasi langsung antara Allah dengan nabinya seperti yang terjadi pada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Hadirin wal hadirat, teman-teman yang berbahagia, perlu kita ketahui dalam komunikasi ilahiyah itu ada polanya atau pola komunikasi manusia dengan penciptanya. Yang pertama ada namanya itu komunikasi langsung, yaitu komunikasi Allah dengan manusia secara langsung. Komunikasi ini pernah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan dengan nabi lain Allah berkomunikasi melalui wahyu, baik yang disampaikan ke dalam hati mereka tanpa perantara malaikat atau dengan perantara malaikat. Komunikasi langsung antara Musa dan penciptanya pertama kali terjadi ketika Musa menerima wahyu pertama di Bukit Sur Sina, seperti yang tercatat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 51 dan surah An-Nisa ayat 163 sampai 164. Yang kedua ada namanya komunikasi dengan wahyu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 51 yang artinya, dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan atau yang disebut malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dikehendaki. Sungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Komunikasi melalui wahyu ini merupakan jenis komunikasi yang paling lazim terjadi pada zaman Nabi Muhammad ataupun semua nabi. Di antara bentuk komunikasi jenis ini terjadi pada Nabi Ibrahim juga, ketika dia meminta kepada Allah agar membuktikan kekuasaannya dalam menghidupkan kembali makhluk yang sudah meninggal dunia. Atau juga kisah Nabi Zakaria yang meminta kepada Allah supaya dikaruniakan anak yang bisa menjadi penerusnya dalam perjuangan, dan permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak itu diberi dengan nama Yahya. Atau juga ada nama itu pola komunikasi manusia biasa. Pola komunikasi dengan manusia biasa ini bisa kita lakukan atau bisa dilakukan dengan cara sholat. Apa itu? Sholat adalah ajaran Islam yang mengajarkan kepada penganutnya untuk berkomunikasi secara intensif dengan Allah. Allah memerintahkan makhluknya untuk berkomunikasi dengannya lewat media sholat minimal 5 kali sehari sesuai waktu yang ditentukan. Sholat telah banyak disebut bahwa ia merupakan serangkaian obrolan seorang hamba dengan Rabb-nya melalui bacaan dan gerakan. Apapun yang seorang butuhkan dalam hidupnya, maka berkomunikasilah dengan Tuhannya dalam sholat. Bahkan Allah memberi manusia waktu khusus untuk berbicara intens dengannya, yaitu di sepertiga malam dalam keadaan sujud. Yang kedua, bisa kita lakukan dengan cara zikir. Zikir secara bahasa adalah mengingat sesuatu dengan cara diucapkan dengan lisan atau dihadirkan di dalam hati. Secara istilah, zikir ialah segala sesuatu yang diucapkan oleh lisan, yang dipersepsi oleh hati dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, baik dalam pelajari ilmu, mengajarkannya, mengajak orang dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran, seperti dalam kitabnya. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah engkau mengingkari nikmatku.
Sebagai seorang muslim yang taat, menjadi keharusan seorang untuk senantiasa menjaga spiritualnya agar stabil. Untuk itu komunikasi dengan Allah harus selalu dibangun dengan baik, karena dampaknya yang sangat baik bagi manusia. Di antara dampak yang bisa kita rasakan, yaitu bisa membuat hati seorang menjadi tenang dan diberikan jalan keluar atas segala masalah yang dihadapinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, dan berzikirlah maka hati akan menjadi tenang. Hadirin wal hadirat, teman-teman yang berbahagia, zikir merupakan bentuk komunikasi antara hamba dengan penciptanya, karena ia tidak memerlukan waktu tertentu untuk dapat berkomunikasi dengan Allah dalam sholat ataupun di luar sholat. Semakin intens seorang berkomunikasi, ia akan semakin dikenal. Jika Allah telah mengenalnya, maka apapun yang diinginkan akan dipenuhinya. Itulah beberapa pola komunikasi ilahiyah yang bisa saya paparkan. Semoga informasi ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena di sini posisi saya menjadi seorang pelajar. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita dan bagi kehidupan kita ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.